Yesus itu menghakimi kan gitu ya. Yesus itu hakim yang adil di muka bumi begitu. Saya pengen nanya Anda, tolong pakai bahasa Indonesia, jangan pakai iman. Dengarkan baik-baik. Siapa yang memutuskan perkara? Siapa yang menjadi juri penentu atau hakim penentu? Yesus disalib, Yesus akan disalib. A. Pilatus, Kayapas. B. Yesus. Hanya dua pilihan, Pak. Siapa yang menjadi hakim penentu? Yesus akan disalib. A. Pilatus dan Kayapas. B. Yesus. Dijawab, Pak. Itu bukan pertanyaan, tetapi itu memang suatu program Allah yang sudah diciptakan yang akan Kagak terjadi. dijawab. Bahasa Indonesia dia. Kenapa bahasa Indonesia dirusak? Itu bukan pertanyaan. Kan katanya Yesus hakim yang adil, Pak. Hakim penentu. Sekalipun, Pak, hakimnya bukan untuk tentang dia dihakimi. Ketika dia disalibkan, itu adalah... Bukan itu, Pak. Dengerin pertanyaannya, saya ulang ya. Host, izin kasih tahu ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Siapa, kalau Anda mengatakan, nih, dengerin. Anda mengatakan bahwa Yesus itu hakim yang adil di bumi dan di surga. Ini di bumi kita cek dulu. Kalau Yesus itu hakim penentu di bumi, pertanyaannya Pak, siapa? Dengerin dulu. Hek. Dengerin. Siapa menjadi yang menghakimi hakim? dunia itu siapa? Udah itu aja patokannya. Dengerin dulu orang bicara, jangan dipotong. Itu yang sudah lalu. Tapi ini dengerin dulu. Kita bicara yang akan datang. Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi. Fix. Oke, sekarang Anda mau kemana? Di surga siapa yang menghakimi di surga? Dia diberikan kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi kuasa? Kenapa dia yang diberi kuasa? Saya nggak nanya kenapa, budak. Siapa? Siapa? Siapa yang memberi? Siapa? Kenapa dia yang diberi kuasa? Siapa? Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi? Menurut Bapak siapa? Jawab. Udah itu aja kan. Siapa? Bonyok dia. Bonyok lu ya. Diberi kuasa. Gue nggak bonyok. Kagak, gue nggak emosi, gue cuman gedein suara doang. Siapa, bro? Siapa yang memberi kuasa, bro? Siapa? Bapak. Gini, yang memberi kuasa itu adalah Allah. Oke. Tuhan. Oke, baik. Tetapi Oke, diam. adalah dipilih. Diam. Kalau Tuhan memberi kuasa, dengerin dulu. Kalau Tuhan memberi kuasa kepada Yesus, waktu Yesus diberi kuasa, dengerin dulu, budak. Dengerin dulu. Ini kelabakan nih orang nih. Cara untuk menghindar kalah debat, ngomong terus. Ngomong terus. Ya, Bang, mau lu jebak ya, lu mau jebak dia ya, dia menghindar terus lah. Iya. Begini, bro ya. Kalau Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, saya ngomong dulu, ini ngomong terus dia nih. Kalau Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, Bapak kan dari tadi banyak. Sekarang saya nanya nih. Siapa yang menghakimi dunia nanti? Mute aja. Siapa yang menghakimi dunia? Terakhir ya saya ya. Dengerin baik-baik loh. Sederhana loh saya ini. Saya turunin saya. Turunin nggak apa-apa. Tunggu. Kamu udah bonyok, bro. Kamu udah bonyok. Argumentasimu bonyok sebonyok-bonyoknya. Dari Kristen atau Islam, Bang? Argumentasi Anda itu sudah bonyok sebonyok-bonyoknya. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menghakimi? Argumentasi Anda itu sudah bonyok sebonyok-bonyoknya. Siapa yang akan menghakimi dunia? Anda bisa jawab gak? Bisa, gampang. Gampang. Ciri-ciri Oten ketika sudah terpojok selalu mutar-mutar yang pertama. Kedua, Anda nggak ngerti, tidak ada Roh Kudus. Ketiga, jadi begini. Dah lanjut Bang Andi. Enggak. Tadi gini ya, terakhir saya sebelum boleh. makan ya. Dia mengatakan begini, Yesus itu diberi kuasa, yang memberi kuasa adalah Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan.
Ya Trinitas. Tinggal terima saja. Anda Selesai. salah, makanya, Hah? makanya Jadi Yesus bukan Tuhan? Anda nggak nyampe di situ. Makanya Anda bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang Tritunggal, Tritunggal kita lagi. bicara, benar. Pada zaman sebelum Yesus, Allah bisa berbicara. Lalu ketika zaman Yesus, nubuat itu Bukan itu Pak, pertanyaannya gini Pak ya. Oh, Dengerin dulu Pak ya. Dengerin dulu ya Pak. kan? Dengerin dulu ya Pak. Pak, dengerin dulu. Waktu Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Papi, jangan muter-muter di situ mulu, Papi. Kena dia kalau dia jawab. Kena dia. Bukan. Soalnya Bapak nanya, saya kasih jawaban. Bapak ngulang lagi pertanyaan itu. Saya belum pernah nanya itu kok. Dengerin ya Pak ya, bahasa Indonesia ya. Udah gini. Ini ada Jonas Situmorang nih daripada muter-muter lagi di Iya, situ. Bapak muter-muter Pak. Makanya Anda dulu. kalah debat. Oke, Mending Bapak Bang mandi Jamet dulu coba ya Pak. santai Anda yang dulu. ngerti. Oke. Sekarang Sama-sama jawab redakan satu tensi pertanyaan. dulu. Host, mohon Ya, maaf, mungkin. saya izin satu pertanyaan. Host, mohon maaf, Oke, saya izin siap. pertanyaan. Mau nanya ke siapa? Ke Bang Andi? Menghakimi dunia. Enggak, Boleh nanya ke siapa Bang Andi saja kan? yang jawab. Silakan Boleh Bang siapa Andi. aja yang jawab. Tetapi pertanyaan saya adalah satu. Kita lihat di kitab. Siapa nanti yang ditunjuk akan menghakimi dunia? Sebutkan nama. Oke, siap. Siapa? Oke, jadi gini. Aku simpulkan yang dibilang sama Bang Jafet lah. Kenapa Bang Jafet mempercayai Yesus? Karena Yesus yang menghakimi gitu. Jadi nggak peduli. Sama kayak tadi saya cerita ya. Tuh. Kan Sama. karyawan saya nggak tahu kalau yang punya perusahaan ini adalah saya. Karena selama ini yang mereka tahu Bang Handi, yang datang Bang Handi. Ya udahlah, mereka cari aman aja gitu. Yang penting dekat sama Bang Handi, udahlah. Ya, masalah apakah Bang Handi owner atau bukan, itu bukan urusan mereka. Yang penting dekat sama Bang Handi, maka Bang Handi akan melindungi mereka. Oke, mungkin dari Bang Jonas Situmorang ada yang mau disampaikan sebelum saya kasih Bang. Karena juga saya bahwa kalau Pak Japes mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di muka bumi, berkuasa menghakimi, terbukti dengan sangat jelas Yesus tidak pernah menghakimi, justru dia dihakimi di tiang salib mati terkutuk. Ini data. Makan tuh datamu ya. Jadi Yesus Bapak, itu dihakimi di tiang salib mati lihat, terkutuk. lihat. Iya, kan udah dijelasin tadi Bang Handi. Bang Jafet ini nggak mau tahu lah siapa yang ciptakan dia. Pokoknya Yesus Jangan aja lah, diputar Yesus lagi, yang Pak. bantu Makanya dia. dari tadi Bapak itu udah nyampe, balik lagi. Berarti Udah Bapak Bang nggak Jul nyampe-nyampe. cari makan aja dulu biar saya moderatorin Bang Jul ntar sakit. Iya, aku mau Iya, ntar iya. mau cari makan. Makan dulu, Ya makan mungkin dulu. dari Bang, tunggu, Bang Jona mau ngomong nggak sebelum ke Bang Juma? Boleh sedikit aja. Bang Bang Jona ini dari Kristen atau? Oh iya, sebelumnya nih kenalin gue Zona. Gue baru Iya. mualaf gitu 6 bulan yang lalu. Oh, Sebetulnya alhamdulillah. Makin banyak yang mualaf dari teman-teman Kristen, dari teman-teman Batak nih. ya. Jadi ngelihat perdebatan kayak gini tuh, debat kusir ini tuh gak bakal ada ujungnya ya. Dan kalau misalnya salah satu ada yang ngotot tuh, itu gak baik lah gitu dipandang. Dan itu Betul. memperlihatkan bahwa dia nggak pengen keluar dari apa yang dikotakan sama dia gitu. Sedangkan di sini banyak gitu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kalau terbuka dan kalau misalnya di ngotot seperti itu tuh, dia nggak pengen terlihat kalah gitu, dia pengen terlihat menang gitu. Kalau Iya, misalnya nama kita self berasumsi defense. tentang Iya. Tuhan, kalau misalnya kita pengen berasumsi tentang Tuhan, asumsi itu kan didefinisikan kalau misalnya dia pengen membuktikan sesuatu itu dengan benar dengan cara yang lain gitu. Itu coba kalau misalnya kita pengen mengasumsikan sesuatu tuh coba dibuktikan bahwa penalarannya itu bisa dibuktikan dengan benar gitu. Itu sih. Betul. Kalau misalnya Itu jepret di mute dulu jepret noise. Iya, Bang Jona yang kecil suaranya. Tapi saya setuju ya. Namanya juga orang pasti yang dia imani seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan, Bang Jafet nggak mau tahu gitu. Pokoknya yang saya kenal Yesus, udah Yesus aja. Ya udahlah, itu hak dia. Karena dasar dia adalah nanti yang dia jumpai kan Yesus. Ya, yang akan menghakimi dia Yesus. Jadi ya udahlah. Ya mungkin Bang Zuma bisa dibantu, Bang. Tapi argumentasi kayak gini harus dikulitin Bang, nggak bisa dibiarkan. Biar sadar gitu loh. Ya. Mau cuman dia mau imani seperti itu? Ya mudah-mudahan ngerti. Saya ini guru bahasa Indonesia loh, cuman pengen dia itu ngerti bahasa Indonesia dulu. Iya, maksud Pak, saya ini ikut bicara bahasa ngomong boleh? Indonesia loh, Pak. Tapi nggak nyampe bahasa Indonesia Bapak.
Enggak gini-gini. Cuman masalahnya kalau orang udah antipati duluan, lu mau ngomong kebenaran pun nggak akan orang terima. Contoh nih, ya misalnya Bang Handi udah nggak senang sama saya nih. Ya, saya bilang sama Bang Handi, Bang, ini ada makanan nih. Bang Handi masih akan bilang, wah ini mau racuni saya kamu ya. Namanya juga udah antipati. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditambahin untuk Bang Jafet? Bang Jafet ini dianu aja, diasinin aja. Jangan kali kalian nggak boleh gitu. Namanya orang punya iman. Sehat, Bu. Papi galak, papi. Ya mungkin silakan Bang Zuma. Banyak mungkin ke belakang sholat. Jadi gini ya, kembali ke topik ya. Diberi Ya, aku ke bawah kuasa. dulu ya beli makan ya. Oh ya, diberi kuasa, memberi kuasa, menghakimi di bumi dan di surga, kan gitu ya. Mari kita cek dulu, gitu kan, gampang kok. Waktu di bumi, apa yang dia kuasai, apa yang dia hakimi. Ternyata adalah Yesus itu tidak pernah berkuasa. Kenapa? Waktu Yesus hidup di muka bumi, yang berkuasa adalah tentara Romawi. Yesus tidak bisa mengambil keputusan strategis di waktu itu. Hanya dia mengajar. mohon maaf, Diam dulu Papi. kau, diam dulu. Kekuasaan Yesus itu bukan di situ, Jangan Papi. terpukul kalau dosen Papi. lagi bicara. Tapi Ini dosen lagi kekuasaan bicara, Yesus itu jangan nanti, terpukul ya, dulu. ketika dunia diakhiri, Hut. ya, ketika dunia diakhiri, Bisa nggak sih didiamkan dulu ini orang kalau saya bicara? dia akan menghakimi. Kau diam dulu, saya Itu. bicara. Bukan Kau diam ketika dulu. zaman ini. Satu-satu Iya, bentar, tapi bentar, nanti. Jepret, satu-satu, Pret. Kamu diam dulu dong. Pret, diam dulu sebentar, satu-satu, Pret. Saya moderator di sini, Bang Ju lagi beli makan. Lanjut, Bang Enggak, Andi. aku belum nih. Baru mau turun udah ribut lagi. Ayo. Ya silakan Bang Andi. Jadi gini bro, kalau orang bicara Anda diam dulu. Ini data loh ya. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, Anda mengatakan diberi kuasa. Dia berkuasa di bumi. Dia berhak menghakimi di bumi gitu ya. Kita cek. Umurnya 33 tahun setengah. Di umur 0 tahun, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menguasai air susu ibunya. Fakta ini. Dan dikuasai oleh ibunya. Kemanapun Bunda Maria pergi, selalu dijaga anaknya ini. Jadi ibunya mengawasi dia, bukan dia yang menguasai ibunya. Itu satu. Kedua, waktu dia mengajar, apalagi itu, tidak bisa melawan Saulus yang menganiaya para pengikutnya. Tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya pasukan. Kedua, Yesus jangankan mau berkuasa, mau beli pedang aja harus jual jubah. Ini memang urusan sudah ditentukan oleh yang mengutus dia untuk menguji keimanan seorang rasul ini. Karena memang diutus kepada Bani Israel. Untuk mengajarkan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu yang menghakimi. Apa yang dia hakimi? Keputusan atau mengambil keputusan untuk menyalibkan dia, keputusannya Kayafas dengan Pilatus. Yesus tidak dilibatkan dan tidak bisa melawan. Dia terima dengan pembangkangan Yudas. Dipengaruhi oleh iblis, ditangkaplah dia, dihakimi sepanjang jalan. Diberi mahkota berduri, diludahi, digampari. Sampai bajunya dibuka, disuruh pikul salib. Dianiaya dia, dihakimi oleh orang banyak. Fakta. Kemudian terakhir disalib. Dihakimi oleh Algojo, tentara Romawi, mati terkutuk. Fakta. Di bumi loh ya, di bumi. Kalau ini Anda bantah, berarti Anda punya Alkitab baru. Karena saya bacakan ini, yang Anda dengarkan ini dari Bible. Sekali lagi ya, kalau argumentasi saya Anda bantah, berarti Anda punya Bible baru. Silakan dibantah. Baik, silakan Bang Jepret. Silakan kalau mau bantah. Oke, Pakai dalil terima ya. kasih. Terima kasih Papi. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kekuasaan Yesus, itu jelas dia itu bisa membangkitkan orang mati. Itu atas kuasa yang diberikan. Dia itu menjadikan 5 roti dan dua roti dan 5 ikan itu pun kuasa yang diberikan. Bukankah itu satu petunjuk bahwa dia adalah diberi kuasa? Tetapi semata-mata kekuasaan itu bukan hanya untuk memerintah atau dia bertindak semena-mena.
Tetapi nanti pada akhirnya seluruh umat manusia itu akan dihakimi, dan dia sebagai pribadi yang ditunjuk untuk menghakimi. Tetapi kekuasaan dia itu bukan ketika dia datang untuk memperkenalkan diri lalu dia menghakimi atau dia beri kuasa, bukan. Tetapi nanti semua kitab pun mengatakan, semua kitab mengatakan bahwa nanti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yesus Hamazia, dia akan menghakimi manusia, seluruh umat manusia. Fix. Siapa yang bantah? Keren. Oke, Siapa saya yang berani bantah. bantah? Saya yang bantah. Saya yang Saya dulu, bantah. saya dulu. Sebentar Bang Aristo, Bang Hadi sebentar. Udah beres belum? Ambil nomor antrean Narasinya Papi. udah Silakan. si Jepret, narasinya udah beres belum, Pret? Udah? Narasinya udah beres. Udah, Beres. ya silakan Bang Aristo kalau mau nambahin. Waduh, Diam berpindah dulu dong. lu, Pret. Ini kasih ya keren. Berpindah dong topiknya. Oh iya Ini Bang Handi ya. mau diberesin dulu. Iya, ini asal Bentar, aku Bang ajar Aristo. dulu biar Bang Hadi. topiknya ke situ gitu. Ya Bang Hadi. Iya, ntar dulu Pak Pret, Risto diam dulu ya, Pret, jangan dibuka itu mute-nya. Yuk, Ya. lanjut. Dia mengatakan begini. Diberi kuasa. Segala sesuatu. Siapapun dia diberi kuasa, berarti ada yang memberi. Yang Tuhan yang mana? Tentu yang memberi kuasa. Buktinya, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, orang mati itu, yang ada di Yohanes 11, 1-4, apa yang terjadi di sana? Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Kemudian dia berkata, aku utusan Tuhan, bukan dia sebagai Tuhan. Artinya, yang berkuasa di sini siapa anak-anak? Yang berkuasa adalah yang memberi kuasa kepada Yesus. Yaitu siapa? Bapa di surga. Bukan dia yang berkuasa. Dia hanya pelaksana karena diberi kuasa. Untuk apa? Untuk memberikan pandangan mata bahwa dia seorang utusan Tuhan. Bukan sebagai Tuhan. Akal dipakai Pak Japet. Akal dipakai. Itu pertama ya. Yang kedua Pak Japet. Anda nggak jawab. Kenapa Anda nggak mau membantah argumentasi saya bahwa Yesus itu bukan hakim di tiang salib. Tapi dia yang dihakimi di tiang salib. Setuju atau tidak setuju Pak? Di tiang salib dia dihakimi. Bukan dia menjadi hakim. Setuju apa tidak setuju? Silakan tidak bicara. Setuju. Baik, Setuju. udah beres Bang Andi. Silakan Bang Epet. Silakan. Dibantah. Sebenarnya gini, kalau saya itu sifatnya bukan ngebantah, tetapi saya hanya menyampaikan dengan narasi yang dari sebelah dan narasi saya seperti apa, begitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kenapa Yesus itu waktu disalib dia nggak bisa melawan, semua itu memang sudah tertulis. Dia akan disalibkan. Kenapa dia akan disalibkan? Karena ada program ketika pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Lalu dia akan pergi ke awan-awan. Lalu dia menyediakan tempat. Awan, Lalu dia main layangan menyediakan Pak. tempat. Sebentar. Boleh kita saling Bapak bertanya. ngomong gak ada data, main Boleh, layangan aja boleh. lawan awan. Ah. Pak, Biarin dulu Bang Andi, biarin dulu. Silakan Bang Epet. Data Nih, lanjut dong, Bang Epet. jangan asumsi ini Bapak dogma kan orang gereja ini. pendidikan ya. Nah, Gak jadi apa-apa gini. nanti dibantah Bang Unggul. Iya, nanti Bapak mau bantah nggak apa-apa, ya. Ya silakan Bang Tetapi- Epet dilanjut. Kekuasaan dia itu bukan ketika nanti dia disalib. Bisa gak dia? Dia itu gini loh. Tadi Bapak tanya, mana buktinya dia punya kuasa? Begitu kan? Lah, dia itu membangkitkan orang mati. Apakah tanpa kuasa itu bisa? Itu satu dulu, ya. Lalu kedua, kenapa dia itu tidak melawan ketika waktu dia disalib? Loh, semua itu ada skenario karena dia memang harus mati, lalu dia dibangkitkan supaya dia pergi ke atas, lalu dia menjadi satu pribadi dengan Allah, lalu dia akan turun, Wah, ajar. lalu dia akan turun kembali ke dunia dan dia akan menghakimi sebagai pribadi Allah. Pet dari tadi itu terus narasinya Bapak nggak ada biarin yang lain. gantian sama Pet. saya. Nggak apa-apa, terakhir. Nanti waktu Karena- saya sedikit. Udah ya, enggak terakhir dari saya. Bet, dengerin baik-baik. Sebentar. Sedikit lagi, sedikit. 1 menit. Ya, ya 1 menit Pet, 1 menit jangan lama-lama ya ngepet. Ya. Oke. Jadi semua yang kita bahas itu adalah satu tentang Yesus. Lalu Yesus itu siapa? Kita bicara kembali. Siapa yang akan menghakimi dunia?
Isa Al-Masih, Yeshua Mazia, Yesus Oke. Kristus, dia adalah Aku dulu, Bang. juru Aku- kami. ya. Baik, baik. Aku dulu terakhir saya. Silakan. Bang Andi, Terakhir. Bang Andi terakhir ya. Ya, ya. Bang Oke, Andi, sebentar tahan saya dulu mute ya. dulu, saya mute punya Oke, saya. Lu harus- silakan. ya, Makasih lu Bang mute, Epet tapi lu- ya. Lu mute tapi lu dengerin gua. Di Lanjut, Bang waktu Andi. membangkitkan Lazarus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Yesus waktu membangkitkan Lazarus, dia sebagai utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Data, jangan dilawan datanya, hoi. Pertanyaan sekarang, Anda langsung lompat ke surga begitu ya. Pertanyaan, Itu artinya dia dengerin dikasih dulu kuasa orang nggak? ngomong. Pet, Itu artinya jepret, dikasih diam kuasa dulu, nggak? woi. Diam dulu. Ini Di mute data. dulu, nanti giliran Anda nanti. Di mute dulu, Pet. Sekarang Anda Lanjut, jawab lanjut. pertanyaan. Sekarang Yesus ini di surga, apakah itu anaknya Bunda Maria yang pernah disusui di muka bumi atau anak orang lain? Saya ulang ya. Apakah Yesus yang Anda tuhankan di surga yang menyatu dengan Bapa ini, apakah itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat dan disusui di muka bumi? A, iya, B, tidak. Jawab. Jawab singkat, Jangan Pet. diputer ya jawabannya ya, Iya, jangan tidak. diputer. Antara A dan B. Iya. Jadi kalau kita bicara yang di surga ini, apakah yang disusui sama Maryam? Tadi pertanyaan Anda, apakah Yesus dikasih kuasa? Itu kan pertanyaannya. Kenapa lu Yang bikin ini siapa? berubah pertanyaanku? Ah, jangan dirubah dulu. Kita belum habis, belum tuntas, Om. Belum tuntas. Tadi kan Anda menanyakan, apakah Yesus dikasih kuasa? Menurut Anda, dia dikasih kuasa atau tidak? Anda jawab sendiri dulu. Dikasih Pak, dikasih kuasa Pak, tertulis Pak, dikasih. Nah, itu jawabannya, itu. Oke, yang Tuhan yang